banyak yang bilang Gen Z ini tuh lebih rentan terkena burnout. Menurut aku sendiri, burnout itu mungkin keadaan di saat kita tuh lagi capek ya. Tapi capek tuh bukan cuma fisik, tapi mental dan juga emosi sih. Burnout itu waktu kita di mana keadaan badan sama fisik itu udah capek gitu, udah mentok sama batasnya gitu. Ekspektasi dari lingkungan, terusnya juga mungkin pekerjaan, tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Halo Sobat Dio, selamat datang di Viral Talk Season 2. Oke, di sini hari ini kita bakal ngomongin hal yang sebenarnya bakal relate banget sama kehidupan kita sebagai Gen Z gitu ya, dimana kita Gen Z ini sekarang tuh lagi fase-fasenya banyak kegiatan gitu ya, lagi banyak kuliah, sekolah, magang, kerja, atau lagi ngerjain atau ngurusin tugas akhirnya gitu ya. Nah, topik yang bakal kita bahas di episode kali ini itu adalah topik burnout ya teman-teman. Bersama aku di sini Adit ya Irawan yang biasa dipanggil Adit. Aku di sini bakal temenin kalian semuanya untuk membahas topik burnout gitu ya teman-teman. Oke, untuk sobat dia yang lagi nonton video ini, aku himbau untuk memposisikan diri kalian senyaman mungkin atau mungkin bisa siapin cemilan gitu ya di samping kalian agar menonton video ini dengan nyaman dan enjoy begitu teman-teman. Dan di sini pastinya aku tidak sendirian nih untuk membahas topik burnout gitu ya. Di sini aku ditemanin oleh dua teman-teman aku yang sangat luar biasa, yang mana mereka ini sangat sibuk ya antara di lingkungan kampus ataupun di luar lingkungan kampus gitu ya. Mereka selalu ada aja kegiatannya gitu. Nah, mungkin boleh kita langsung kenalan aja ya. Di sini ada Kak Atar dan Kak Foni begitu teman-teman. Halo. Nah, Kak Atar dan Kak Foni boleh dong kenalan dulu sama Sobat Dio yang lagi nonton video ini. Halo, nama aku Atar Fasya. Aku dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Aku di sini di unit SODPS. Hai semua, aku Foni dari Universitas Gunadarma. Aku juga dari unit SODPS. Wow, dari UPI sama Gunadarma dan dari unit SODPS ya dua-duanya begitu. Gimana kabarnya nih Kak Atar, Kak Foni? Baik. Baik. Oh, alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih kalian udah mau ikut gabung di project kita di Viral Talk gitu ya. Karena Viral Talk ini salah satu project yang bakal terus berlanjut gitu ya ke depannya oleh anak-anak magang MSIB begitu teman-teman. Oke, sebelumnya kan aku tadi udah bilang nih kita bakal bahas tentang burnout gitu ya. Kak Atar, Kak Foni, sekarang ini kan para Gen Z ini tuh lagi masuk ke fase sibuk gitu ya, lagi fase banyak kegiatan gitu. Nah, terkadang beberapa dari para Gen Z ini tidak tahu nih, mereka ini udah paham dengan burnout atau enggak gitu. Mereka udah di fase burnout atau enggak. Nah, menurut kalian berdua, burnout itu apa sih? Boleh ceritakan ke teman-teman Sobat Dio. Oke. Jadi menurut aku sendiri, burnout itu mungkin keadaan di saat kita tuh lagi capek ya. Tapi capek tuh bukan cuma fisik, tapi mental dan juga emosi sih. Yeah. Singkatnya menurut aku kayak gitu. Oke, begitu lah ya, Atar. Kalau dari aku sama ya paling kayak gitu. Jadi burnout itu waktu kita di mana keadaan badan sama fisik itu udah capek gitu, udah mentok sama batasnya. Oke, betul sih. Ya, aku juga setuju nih sama pendapat mereka berdua gitu ya, karena pendapat mereka ini benar-benar relate gitu kan dengan kehidupan aku juga, yang mana ketika burnout itu ketika badan kita emang sudah di level maksimalnya capek gitu ya, dan kita tuh kayak udahlah lemas gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi begitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Nah, gini nih, banyak yang bilang Gen Z ini tuh lebih rentan terkena burnout. Padahal Gen Z ini tuh bisa dibilang generasi yang paling adaptif dengan kehidupan masa kini, yang paling up to date dengan kehidupan masa kini, baik itu dengan teknologi atau internet gitu ya. Nah, apa betul nih menurut kalian Gen Z ini emang serentan itu terkena burnout? Dan menurut kalian faktor apa sih yang membuat Gen Z ini terkena burnout gitu, lebih sering terkena burnout? Boleh silakan dari Kak Foni dulu deh. Dari aku sendiri. Ya. Mungkin menurut aku semua generasi bisa masuk tahap burnout gitu ya. Nggak cuma Gen Z.
Dan kenapa Gen Z bisa lebih mudah atau rentan kena burnout? Mungkin karena kita juga berkembang di era yang informasinya tuh udah berkembang banget ya. Jadi kayak kita tuh udah tahu informasi-informasi tentang burnout ataupun mental health atau lain sebagainya. Jadi kita tuh kayak makin aware sama diri kita sendiri gitu. Terus juga untuk faktor lainnya yang mempengaruhi burnout sendiri mungkin dari lingkungan. Mungkin ekspektasi dari lingkungan, terusnya juga mungkin tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, gitu. Dari Mas Atar sendiri gimana? Kalau menurut aku sih kenapa Gen Z banyak terkena burnout, soalnya kan zaman sekarang banyak lagi marak-maraknya media sosial gitu ya. Jadi mungkin gara-gara itu juga yang menyebabin Gen Z makin rentan gitu terkena burnout, karena mereka kayak harus memvalidasi si media sosialnya gitu. Media sosialnya begitu. Jadi banyak faktor yang sebenarnya itu faktor dari luar ya sebenarnya yang bisa mempengaruhi diri kita gitu terkena burnout gitu ya. Betul sih. Ya, betul sih juga ya. Aku juga sebenarnya gitu sih sebenarnya. Oke, tapi nih maaf sebelumnya. Aku mau ulik sedikit gitu dari kalian masing-masing gitu mengenai tentang burnout gitu. Dari kalian pernah nggak sih ngerasa burnout gitu? Pengalaman burnout kalian gitu, boleh diceritakan ke Sobat Dio yang sedang nonton. Dari Mas Atar dulu deh. Paling aku waktu itu burnout gara-gara banyak kegiatan aja gitu. Apalagi sekarang lagi magang, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan gitu. Terus ada dari kuliah juga, ada seminar, proposal, dan lain-lain sih. Paling gitu. Jadi banyak kegiatan di luar kendali gitu ya. Banyak kerjaan-kerjaan yang tiba-tiba datang gitu ya. Oke, kalau dari Foni? Dari aku juga mungkin sama ya, karena kita magang dan juga sambil kuliah gitu ya, jadi kayak banyak tugas-tugas yang tumpuk-tumpukan gitu, kayak dulu-duluan siapa duluan nih yang mau dikerjain, jadi kita kayak agak bingung, terus di situ mungkin titik burnout-nya. Titik burnout-nya di situ. Oke, jadi kurang lebih ceritanya sama ya kayak Atar gitu ya, banyak kerjaan-kerjaan yang dari luar tiba-tiba masuk gitu, tugas-tugas kuliah juga jadi pengaruh burnout kalian gitu ya. Oke. Nah, tapi dengan adanya burnout ini, menurut kalian nih dari pandangan Kak Atar sama Kak Foni gitu, ketika kita masuk ke masa burnout itu, sebenarnya burnout itu normal atau harus ditangani gitu, cepat ditangani atau bahkan dihindari gitu? Apakah burnout ini salah satu hal yang pasti terjadi di setiap manusia atau gimana gitu? Silakan. Atar dulu deh, boleh. Menurut aku normal-normal aja ya burnout, soalnya kan manusia juga punya batas capeknya segimana gitu. Ya normal aja sih kata aku. Hal normal gitu ya. Yang sering terjadi di manusia. Betul. Oke, kalau dari Kak Foni? Sama sih, kayak wajar-wajar aja. Kita ada mengalami burnout itu, karena kita kan manusia, bukan Nabi Boy. Oh betul, kita bukan Nabi Boy. Itu dia. Iya sih, emang bukan kalian doang yang bisa merasakan burnout, tapi sebenarnya aku juga sering terkena burnout gitu. Malah sekarang juga aku sedikit cerita aja kali ya, ini santai aja gitu. Aku ini sebenarnya lagi burnout gitu kan. Aku sekarang lagi magang, terus banyak kerjaan-kerjaan dari luar yang tiba-tiba masuk gitu di kehidupan aku, kehidupan aku. Jadi benar-benar banyak pikiran yang ke aku tuh kayak tadi Kak Foni bilang, aku bingung nih harus kerjaan yang mana dulu, yang harus diduluin yang mana, terus yang kedua yang mana gitu. Sebenarnya emang sih kayaknya Gen Z ini generasi yang sering terkena burnout ya. Setuju gak sih? Setuju. Iya, betul, sepakat ya berarti ya. Gen Z ini emang sering terkena burnout gitu ya teman-teman. Oke, sekarang bagian yang paling penting nih Kak Atar dan Kak Foni. Kan kita pernah mengalami burnout itu sendiri gitu ya. Nah, apakah ada nih tips and trick dari Kak Atar dan Kak Foni untuk mengatasi burnout itu? Dari Kak Foni dulu deh. Oke, dari aku sendiri sih tips and trick-nya mungkin diem dulu sejenak, jangan melanjutkan hal-hal yang sekiranya tuh ngebuat kita burn out. Take a moment, terus saya mungkin melakukan hal-hal yang kita suka, misalnya jalan-jalan, hiking atau apalah yang kita passion gitu. Jangan mikirin kerjaan dulu atau mikirin kuliah dulu, tapi jangan lama gitu. Oke, berarti Kak Foni biasanya jalan-jalan itu berapa hari tuh untuk menghilangkan burnout itu biasanya? Aku sih biasa 1 hari juga bisa, masa kayak cuma sepedahan atau trekking aja gitu. Oh, udah cukup 1 hari hilang dari kerjaan terus balik lagi burnout lagi gitu ya? Enggak dong. Oke. Kalau dari Mas Atar? Kalau dari aku, paling aku ngatasin burnout
paling istirahat ya. Istirahat. Paling istirahat sih di rumah gitu. Tidur, nonton, main game kayak gitu sih. Tapi suka main game berarti? Suka dong. Kalau Foni suka main game juga? Main Cooking Mama. Main Cooking Mama? Mama. Itu tuh game apa? Aku lupa lagi. Masak-masak. Oh yang masak-masak. Kalau Atar main Cooking Mama juga nggak? Main Cooking Papa. Soalnya aku cowok kan. Apalagi itu Cooking Papa baru itu. Cowok yang karakternya. Kalau Cooking Mama cewek. Cooking Wah, Papa. itu game yang mungkin bisa apa ya? Bisa dicoba oleh sobat-sobat Betul. Dio di rumah yang lagi menonton gitu ya. Cooking Mama dan Cooking Cooking Papa. Itu. Tadi Kak Foni bilang apa jalan-jalan gitu ya. Emang hobinya keluar dari apa namanya kehidupan ini gitu, jalan-jalan ke alam atau gimana? Iya benar, aku suka camping, naik gunung atau trekking gitu. Oh, emang hobinya ke alam gitu ya? Kalau Atar, hobi selain di rumah gitu? Di Diam rumah atau apa menghilangkan ya? burnout itu? Biasanya apa nih? Paling olahraga. Olahraga? Lari pagi Lari. gitu. Selain lari ada nggak sih? Kira-kira yang kayak fan basket atau Basket, Oh, basket. Suka juga? Suka juga main futsal gitu. Ya olahraga apapun lah. Untuk menghilangkan burnout Menghilangkan itu. burnout. Oke. Tapi misalnya nih ada kejadian gitu, misalnya kita lagi liburan gitu ya, lagi masa tenang gitu, terus tiba-tiba ada kerjaan atau panggilan dari kantor untuk mengerjakan sesuatu gitu. Apa kalian akan menerima kerjaan itu atau tidak kira-kira? Kan posisinya kita ini mau ngilangin burnout nih, tapi tiba-tiba masuk nih kerjaan. Gimana tuh? Apakah akan menerima pekerjaan itu? Kira-kira? Siapa dulu nih? Boleh dari Qatar dulu. Kalau dari aku, kan kita apa ya? Tadi judulnya juga kita lagi istirahat dulu gitu ya buat nerima kerjaan itu. Tapi kalau misalkan sekiranya pekerjaannya penting banget, kayaknya sih bakalan diambil sih tetap. Tapi paling ya dikerjakannya ya maksudnya nggak apa ya? Serajin Ya sebelumnya. serajin sebelumnya gitu. Oh, Lebih berarti nyantai lah lebih gitu nyantai kerjanya, gitu ya. gitu. Karena emang posisinya lagi istirahat gitu. Posisinya Ya. lagi istirahat. Kalau Kak Fon nih? Sama sih, aku pasti lihat dulu kerjanya, urgensinya tuh kayak gimana levelnya gitu sebelum Oke. ngambil Sebelum ambil kerjaannya. kerjaan gitu. Oke. Nah, tadi kan udah cerita gitu kan pengalamannya, terus dikasih tahu tips and triknya gitu kan. Nah, untuk sobat Dio bisa nih ikutin tips and trik dari Kak Atar sama Kak Foni gitu ya, untuk menghilangkan burnout itu sendiri. Nah, sebelum kita akhiri episode kali ini, aku mau minta closing statement nih dari kalian berdua untuk sobat Dio yang lagi nonton episode ini. Mungkin closing statementnya bisa sesuai tema yang kita bawakan tadi, yaitu burnout, atau dari luar itu juga nggak apa-apa, boleh sampaikan ke teman-teman sobat Dio. Kalau dari aku kerjain satu-satu, jangan buru-buru. Oke, kerjain satu-satu, jangan buru-buru. Satu kata yang sangat mantap. Satu kalimat yang sangat keren. Iya. Mantap. Dari Kak Foni? Kalau dari aku jangan terlalu keras sama diri sendiri, santai aja. Santai aja, relax berarti ya. Iya. Hidup itu harus ikuti alurnya gitu. Tidak boleh dipaksa atau dilawan gitu berarti ya. Oke, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung obrolan dan juga penghujung episode gitu ya. Dari pembahasan tadi kita bisa simpulin nih dari perkaranya Kak Atar sama Kak Foni bahwa burnout ini emang hal wajar yang pasti dialami sama semua manusia begitu. Nah, terima kasih nih buat Kak Atar sama Kak Foni yang udah mau berbagi pengalamannya sama Sobat Dio yang lagi nonton episode ini gitu kan. Buat Sobat Dio, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman Sobat Dio yang sering mengalami burnout gitu ya. Mungkin mereka bisa ikuti tips and trick dari Kak Atar dan Kak Foni yang tadi sudah dibagikan gitu ya. Nah, Sobat Dio juga jangan lupa untuk follow sosial media kita, dan Kak Atar juga dan Kak Foni juga boleh sebutkan akun kalian. Aku @atarfasya_. Aku @foni.gla. Oke, dan akun Instagram kita semua itu yaitu Telkom Virals, yang mana di situ bakal banyak info-info menarik mengenai Telkom Virals, dan juga Sobat Dio biar nggak ketinggalan nih episode-episode setelah episode ini, bisa klik tombol subscribe di bawah ini, dan juga bisa nyalain loncengnya biar Sobat Dio update tentang Viral Talk Season 2 ini. Aku Aditya Irawan dan di sini ada Atar. Ada Foni. Kami pamit undur diri dan bye-bye Sobat Dio. Dadah.